Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12, kita lanjutkan peluang untuk pertemuan yang kedua. Kita nanti akan membahas tentang koin 2, 3 sampai dengan 4, kejadian sehari-hari, satu set kartu bridge, satu kantong yang berisi beberapa manik-manik. Kita masuk ke titik sampel berikutnya, yaitu tentang koin atau uang logam. Koin atau uang logam itu terdiri dari dua sisi, yaitu ada sisi gambar dan sisi angka. Kita coba membuat ruang sampelnya dari dua koin ya. Kalau dua koin itu berarti ruang sampelnya sama dengan 2/2, yaitu ada 4. Kita buatkan tabelnya. Ya, tabelnya kita buat seperti ini. Untuk koin yang pertama ada sisi gambar, sisi angka. Koin yang kedua juga ada sisi gambar dan sisi angka. Kemudian dua keping ini kita lemparkan bersama-sama satu kali, maka kemungkinan yang muncul bisa jadi gambar dengan gambar, atau angka dengan gambar, atau gambar dengan angka, atau angka dengan angka. Ini kalau yang kita lemparkan adalah dua koin, jadi titik sampelnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita coba menggunakan 3 koin, kita buatkan tabelnya ya. Kita coba memasukkan tabel untuk 3 koin. Itu caranya yang 4 titik sampel tadi yang dari 2 koin kita taruh di sebelah yang sini, kolom pertama. Ini koin 1 dan 2. Tadi muncul gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Kemudian kita tambah lagi dengan satu koin yang tentunya juga tetap punya dua sisi, yaitu sisi gambar dan angka. Nanti kemungkinannya gambar-gambar akan bertemu dengan gambar, atau gambar-gambar akan bertemu dengan angka. Kemudian yang kedua, gambar angka itu akan bertemu dengan gambar, gambar angka akan bertemu dengan angka. Kemudian yang ini angka gambar ketemu dengan gambar, yang sebelah sini angka gambar ketemu dengan angka, yang ini angka ketemu dengan gambar, ini angka angka. Ya, ketiganya angka semua. Karena ini 3 koin, berarti ruang sampelnya itu sama dengan 2/3 atau 8. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini contoh titik sampel dari 2 koin dan 3 koin. Contoh peluang yang ditanyakan untuk yang 2 koin misalnya begini, tentukan berapa peluang jika 2 koin dilemparkan sekaligus akan muncul sisi yang sama. Sisi yang sama itu gambar-gambar dan angka-angka, berarti ada 2. Ruang sampelnya ada 4, berarti peluangnya 1/2. Kita coba contoh 1 untuk yang 3 koin. Pertanyaannya bisa seperti ini. Berapakah peluang munculnya sisi yang sama atau sisi yang kembar untuk ketiga koin? Berarti muncul gambar, gambar-gambar, atau angka, angka. Berarti ada 2. 2/8, berarti peluangnya 1/4. Kita coba mengerjakan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua di 3 koin, misalkan tentukan berapa peluang muncul paling sedikit 2 gambar. Paling sedikit 2 gambar berarti yang 3 gambar boleh kita hitung, yang 1 gambar tidak boleh kita hitung. Paling sedikit 2 gambar berarti 2 gambar atau 3 gambar. Kita tentukan ini 3 gambar berarti paling sedikit 2 gambar, berarti ada 1, ini juga boleh 2. Ini juga ada 2 gambar, 3, yang ini tidak termasuk karena hanya ada 1 gambar. Yang ini juga bisa kita hitung ada 4, ini tidak bisa, dan ini juga tidak bisa. Karena itu peluang muncul paling sedikit 2 gambar itu ada 1, 2, 3, 4. Ruang sampelnya 8, berarti peluangnya 1/2. Itu contoh-contoh jika ditanyakan peluang pada pelemparan 3 koin sekaligus. Berikutnya kita coba ke 4 koin. Sisi kolom yang sebelah sini itu tadi yang 3 koin yang ada 8 kita masukkan ke sini. Kemudian ditambah lagi 1 koin. Berarti ada gambar dan ada angka. Untuk yang pertama kita isi gambar, gambar, gambar. Kemudian ketemu dengan gambar. Berarti gambar, 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 dan gambar. Yang sebelah sini berarti gambar, gambar, gambar bertemu dengan angka. Selanjutnya kita isi semua tabelnya. Contoh soalnya, berapa peluang muncul paling banyak 2 gambar? Paling banyak 2 gambar berarti lebih dari 2 gambar tidak boleh kita hitung ya.
paling banyak 2 gambar, berarti yang boleh kita hitung hanya 1 gambar dan 2 gambar. Karena ini 4 koin, ruang sampelnya 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kita lihat ke tabel, paling banyak 2 gambar, berarti 1 gambar dan 2 gambar yang kita hitung. Ini tidak termasuk karena 4 gambar, ini 3 gambar juga tidak, ini juga tidak, ya ini 1, paling banyak 2 gambar. 1, kemudian ini 2, kemudian yang ini 3, ini kita hitung anak-anak ya, karena 1 gambar. Ya, 4, ini tidak karena ada 3, ini kita hitung karena ada 2, ini juga 2, ini 1 gambar kita hitung, karena paling banyak 2 gambar, 1 gambar boleh ikut. Ini 2 gambar kita ikutkan, yang ini 1 gambar kita ikutkan. Ini 1 gambar kita ikutkan, kalau ini tidak, karena tidak ada gambar yang muncul sama sekali. Saya ulangi, muncul paling banyak 2 gambar, itu berarti yang boleh dihitung 1 gambar dan 2 gambar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti peluangnya sama dengan 10 dibagi 16. Kalau kita sederhanakan, peluangnya jadi 5/8. Ini contoh di 4 koin, nanti contoh-contohnya bisa bermacam-macam karena ada 16 titik sampel. Titik sampel berikutnya adalah tentang 1 set kartu bridge. Anak-anak yang biasa main remi itu akan tahu ya, jadi dari 1 set kartu bridge itu ada 4 jenis kartu atau 4 jenis gambar. Yang pertama ada daun berwarna hitam, kemudian yang kedua ada hati berwarna merah, yang ketiga ada gambar keriting berwarna hitam, yang keempat ada diamond berwarna merah. Masing-masing dari ini itu terdiri dari 13 kartu, yang masing-masing untuk kartu yang pertama itu bertuliskan angka 2, selanjutnya bertuliskan angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ada kartu yang bertuliskan huruf J, bertuliskan huruf Q, bertuliskan huruf K, dan bertuliskan as. Jadi kalau kita hitung ruang sampelnya dari 1 set kartu bridge itu, kalau daun hitam itu punya 13, yang hati merah itu juga sama, punya 13, yang keriting hitam juga punya 13, yang diamond merah juga 13. Jadi kalau kita hitung ruang sampelnya itu ada 13 dikali 4 sama dengan 52. Ini ruang sampelnya ya. Jadi saya ulangi, untuk kartu yang bergambar daun hitam itu masing-masing ada angka 2 sampai dengan 10. Kemudian ada huruf J, Q, K, dan as. Untuk kartu yang simbolnya hati merah itu juga sama. Nanti ada hati merah yang mempunyai angka 2 sampai dengan 10. Kemudian ada huruf J, Q, K, dan as. Demikian juga untuk kartu keriting hitam dan juga diamond merah. Kita akan coba mengerjakan contoh soal peluang di 1 set kartu bridge. Contoh 1. Berapa peluang akan muncul warna merah atau warna kartu merah jika 1 set kartu bridge itu dikocok kemudian diambil 1 kartu? Kita tahu peluang muncul warna merah, titik sampelnya itu dari 4 jenis ini, yang berwarna merah ada 2, yaitu hati yang berwarna merah dan diamond yang berwarna merah. Untuk hati itu mempunyai 13 kartu, dan yang diamond juga punya 13 kartu. Berarti titik sampel untuk kartu yang berwarna merah itu ada 13 ditambah 13. 13 ditambah 13 yang pertama itu punya hati yang berwarna merah, 13 yang kedua punya diamond yang berwarna merah. Ini kalau kita mengambil 1 kartu, kemudian ruang sampelnya ada 52. Berarti peluangnya 13 tambah 13 itu 26 dibagi 52. Peluangnya adalah 1/2. Ini contoh 1. Kita coba ke contoh 2. Contoh 2, berapa peluang muncul kartu as jika 1 set kartu bridge dikocok kemudian diambil 1 kartu? Kita tahu kartu as di titik sampelnya itu hanya ada 4, yaitu kartu as yang berwarna daun hitam, kartu as di hati merah, kartu as di keriting hitam, dan kartu as di diamond merah. Berarti titik sampelnya ada 4, ruang sampelnya tetap 52. Kalau kita sederhanakan jadi 1/13. Ini peluang muncul kartu as jika diambil 1 kartu. Contoh berikutnya, berapa peluang muncul angka prima yang berwarna hitam jika 1 set kartu bridge dikocok dan diambil 1 kartu? Kita tahu untuk bilangan prima itu hanya 2, 3, 5, dan 7.
Karena yang diminta hanya warna hitam, berarti yang boleh kita masukkan itu hanya yang di daun warna hitam. Ada 2, 3, 5, 7, dan di keriting hitam juga demikian 2, 3, 5, 7. Berarti titik sampelnya itu ada 4 ditambah 4. Yaitu mana aja? 2, 3, 5, 7 di daun yang hitam dan 2, 3, 5, 7 di keriting yang hitam. Titik sampelnya 4 ditambah 4, ruang sampelnya tetap 52. Kita tuliskan 8/52. Kalau kita sederhanakan jadi 2/13. Contoh berikutnya, dalam satu kelas terdiri atas 10 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Berapa peluang jika akan dipilih satu orang laki-laki untuk pemilihan ketua OSIS? Kita tentukan ruang sampelnya dulu ya. Ruang sampelnya itu semua kita hitung. Berarti 10 ditambah 15, ruang sampelnya ada 25. Karena yang dipilih hanya satu orang laki-laki, titik sampel untuk laki-laki itu ada 10. 10 siswa laki-laki, berarti peluangnya 10 dibagi 25. Kalau kita sederhanakan jadi 2/5. Ya, ini peluang jika dipilih satu siswa laki-laki untuk menjadi ketua OSIS. Contoh berikutnya, dalam satu kantong terdapat 5 kelereng hijau, 2 kelereng merah, dan 3 kelereng biru. Contoh soalnya begini, berapa peluang muncul warna biru, maksudnya warna kelereng biru jika diambil satu kelereng dari dalam kantong. Kita tentukan dulu ruang sampelnya, berarti ruang sampelnya semua kelereng yang ada di dalam kantong. Berarti ada 5 ditambah 2 ditambah 3, ada 10 kelereng. Titik sampel yang diminta adalah yang muncul warna biru, berarti titik sampelnya warna biru ada 3. Karena itu peluang untuk muncul warna biru diambil satu kelereng dari satu kantong itu 3/10. Ini contoh kalau dalam satu kantong terdiri dari beberapa kelereng atau dalam satu kantong terdiri dari beberapa manik-manik dengan warna yang berbeda. Contoh berikutnya, sepasang suami istri ingin memiliki 2 anak. Berapa peluang jika 1? Pertanyaan pertama, keduanya laki-laki. Pertanyaan yang kedua, laki-laki dan perempuan. Anak-anak, soal seperti ini sebetulnya bisa kita umpamakan dengan koin ya. Jadi seperti koin tadi, satu koin itu punya 2 sisi, bisa muncul gambar dan bisa muncul angka. Demikian juga seorang anak ketika lahir kemungkinannya ada 2, bisa jenis kelaminnya laki-laki atau jenis kelaminnya perempuan. Karena itu ruang sampelnya kita tentukan dulu. Karena 2 anak berarti ruang sampelnya itu sama dengan 2/2. 2 yang di atas itu maksudnya 2 anak, 2 yang di bawah itu 2 sisi. Kalau di uang logam kita anggap 2 sisi gambar dan angka. Kalau di anak kita anggap jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Setelah itu kita buatkan tabelnya seperti di 2 koin tadi.